Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Sultan Mahmud, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tepatnya di Institut Agama Islam I Negeri Kendari atau IAIN Kendari. Di sini saya akan mereview materi analisis laporan keuangan. Langsung saja kita mulai dari kelompok 7, yaitu analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan, financial ratio analysis, adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Rasio keuangan dapat digunakan sebagai evaluasi kondisi keuangan serta kinerja perusahaan, yang mana hasil dari rasio keuangan itu akan terlihat jelas kondisi kesehatan dari perusahaan yang bersangkutan. Adapun jenis-jenis rasio keuangan, yang pertama, rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang dalam waktu jangka pendek. Selain itu, rasio likuiditas ini juga digunakan untuk mengukur beberapa likuiditas suatu perusahaan dengan perbandingan seluruh komponen yang ada pada aktiva lancar dengan komponen di utang lancar atau utang jangka pendek. Yang kedua, rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Yang ketiga, rasio profitabilitas, di mana rasio ini merupakan indikator yang menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba baik dalam hubungannya dengan penjualan aset maupun laba bagi modal sendiri. Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Yang keempat yaitu rasio aktivitas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi, efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Next, beralih kepada kelompok 8, yaitu analisis perubahan pendapatan. Analisis perubahan pendapatan merupakan analisa yang menganalisis setiap pos-pos di laporan laba rugi, yang secara terperinci sangat penting karena keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang akan tergantung pada realisasi keuntungan, sehingga mengetahui sebab-sebab perubahan tersebut, baik perubahan yang menguntungkan atau kenaikan maupun perubahan yang tidak menguntungkan atau penurunan, sehingga akan dapat diambil kesimpulan dan atau diambil tindakan sepenuhnya untuk periode-periode berikutnya. Perubahan laba bruto dapat dianalisis dengan melihat perubahan penjualan bersih, baik perubahan jumlah unit yang dijual maupun perubahan harga penjualan per unit. Next, kelompok 9, yaitu analisis perubahan laba kotor. Laba kotor atau yang disebut dengan gross profit adalah perolehan keuntungan sebelum dikurangi biaya operasional, pajak, upah pegawai, dan lain-lain. Laba kotor adalah selisih antara pendapatan penjualan perusahaan dan biaya-biaya langsung yang terkait dengan produksi atau penyediaan barang-barang atau jasa sebelum memperhitungkan biaya-biaya lainnya seperti biaya administrasi, biaya penjualan, dan biaya operasional lainnya. Laba kotor sering digunakan sebagai indikator kinerja keuangan perusahaan dalam hal efisiensi operasional dan profitabilitas. Analisis perubahan laba kotor melibatkan evaluasi perbedaan atau perubahan dalam jumlah laba kotor perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Tujuannya dari analisis ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan laba kotor dan dampak terhadap kinerja keuangan perusahaan. Analisis laba kotor merupakan bagian analisis laba. Dalam perubahan laba kotor dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, perubahan harga penjualan. Yang kedua, perubahan biaya bahan baku. Yang ketiga, perubahan biaya tenaga kerja langsung. Dan yang terakhir, perubahan efisiensi produksi. Oke, kita beralih lagi kepada kelompok 10, yaitu analisis titik impas atau break-even point. Pengertian titik impas atau break-even point. Break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. BEP atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan, untuk menarik produk atau mengembangkan produk, atau untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Dengan kata lain, suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan atau revenue atau penghasilan sama dengan jumlah biaya, atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap saja. Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatannya untuk menghasilkan suatu produk tidak terlepas dari biaya. Biaya merupakan hal yang sangat erat dalam menghitung break-even point, karena operasional perusahaan tidak terlepas dari masalah biaya. Jadi biaya mempengaruhi kebijaksanaan dan keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Ada dua biaya, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung.
Biaya langsung adalah suatu objek, biaya terkait dengan suatu objek, biaya dan dapat dilacak ke objek biaya tertentu dengan cara yang layak serta secara ekonomi atau biaya efektivitas. Istilah biaya teracak cost rating digunakan untuk menggambarkan pembenaan biaya langsung atau suatu objek biaya. Sedangkan biaya tidak langsung adalah suatu objek biaya berkaitan dengan suatu objek biaya namun tidak dapat dilacak ke objek biaya tertentu secara ekonomis. Terdapat berbagai metode dalam menghitung titik impas atau pendekatan matematis. Data atau informasi yang diperlukan dalam menghitung titik impas adalah yang pertama, metode BAP per unit. Metode ini merupakan tolak ukur dari nominal biaya tetap, yang kemudian dibagi dengan harga per unit setelah dikurangi biaya variabel. Yang kedua, metode BAP per penjualan. Metode BAP ini dihitung berdasarkan fixed cost dibagi dengan selisih antara harga jual dan perbandingan variabel cost dengan harga total. Yang terakhir, metode BAP per bea. Dengan menggunakan metode ini, BAP dihitung berdasarkan biaya pokok dikurangi margin laba atau harga jual. Metode perhitungan ini paling sering digunakan karena rumusnya jauh lebih mudah. Beralih kepada kelompok 11, yaitu analisis kredit. Perhitungan kebutuhan kredit adalah proses untuk menentukan jumlah dana yang diperlukan oleh individu atau entitas untuk membiayai tujuan atau proyek tertentu. Terkadang seringkali nasabah mengajukan kredit dengan jumlah tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Tidak jarang pula bank menolak memberikan jumlah yang diinginkan oleh nasabah dengan alasan memang jumlah yang dibutuhkan melebihi dari yang diminta. Untuk itu, dalam hal memutuskan kredit, pihak perbankan memerlukan suatu perhitungan agar kebutuhan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Masuk kepada kelompok terakhir yaitu analisis kinerja keuangan. Kinerja keuangan menurut Fahmi tahun 2012. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan melihat laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha yang bersangkutan yang tercermin dari informasi pada balance sheet atau neraca, income statement, laporan laba rugi, dan cash flow statement atau laporan arus kas, serta hal-hal lain yang turut mendukung sebagai penguat penilaian finansial performance tersebut. Tujuannya yaitu menyatakan bahwa keuangan perusahaan adalah untuk mengetahui tingkat likuiditas, yang kedua mengetahui tingkat solvabilitas, yang ketiga mengetahui tingkat rentabilitas, dan yang keempat mengetahui tingkat stabilitas. Pada dasarnya, laporan kinerja keuangan sangat bermanfaat untuk sebuah perusahaan. Informasi yang dapat dimanfaatkan dalam beberapa hal yaitu digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa mendatang, mengetahui tingkat yang kedua, mengukur prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kegiatannya. Yang ketiga, menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perubahan secara keseluruhan. Yang berikut, dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Kelima, melihat kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan perusahaan pada umumnya dan divisi perusahaan pada khususnya. Oke, baiklah, itulah review materi dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.